berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur buat anugerahnya, buat kasih sayangnya Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena anugerahnya. Kita masih bernapas sampai hari ini karena kebaikannya. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai. Mari kita menyelesaikan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di bumi ini sampai semuanya genap. Dan Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, marilah masuk di dalam kerajaanku. Itulah kerinduan hati kita di mana Tuhan berbicara demikian. Sebab itu mari saudara lekatkan lagi, condongkan hati lagi kepada Tuhan. Minta kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Beri hati yang baru, di mana hati kita seringkali dipenuhi dengan luka, dengan kepahitan, dengan kemalasan, keengganan. Berikan hati yang baru Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang rindu untuk mengenal-Mu, mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan. Sebab itu kami minta pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, yang sudah Kau berikan kepada kami pada saat kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh-Mu Tuhan masuk di dalam setiap hati kami, dan Kau bertahta menguasai hati pikiran dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau lebih dalam lagi mengundang hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
berhembuslah sekarang. Katakan urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari Tuhan Kau curahkan urapan-Mu yang baru, penuhi kami dengan minyak yang baru, ya Roh Kudus, mengalirlah. Biarlah bayar sikara bapa sikara da bakara lamaya sandara lamaya sekere biarlah makara lamaya sandara lamakara lamaya so. Maya sikara labata kara lamaya shandere beki kara bakara lamaya inata kara lata shandere bete ki kara lamaya sakara bakara papa papa. Berhembuslah Roh Kudus pada setiap kami. Berhembuslah Roh Kudus, jama-jama penuhi yang rindu untuk dibaptis dengan Roh-Mu yang kudus. Mari ya Tuhan Yesus, jamah tangan-Mu yang berlubang paku menjamah setiap jiwa-jiwa yang rindu dipenuhi Roh-Mu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jamah Tuhan. Sikara bapa. Di dalam nama Yesus penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus penuh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus penuh. Terima kepenuhan Roh-Nya. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima di dalam nama Yesus. Tangan-Mu Tuhan menjamah setiap jiwa-jiwa. Menjamah saat ini dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengar YouTube ini Bapa. Buka hati, buka pikiran, buka Roh-Mu untuk dijamah oleh Tuhan. Sekara papa ya sekere fokus pada Tuhan. Fokus hari ini, condongkan hatimu terus. Sekara papa ya sekere hati yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak Kau pandang hina. Pada saat itulah Tuhan ada terjadi peremukan demi peremukan Tuhan. Disitulah jiwa di break Tuhan, hingga mereka membutuhkan Tuhan, rindu akan Tuhan, membutuhkan kuasa-Mu, kasih-Mu, penolong yang sungguh, yaitu Roh-Mu yang mengalir, membuah-buah menjadi seperti mata air. Oh Rabasekara Bapa, setiap sumbatan di jiwa di dalam nama Yesus kami hancurkan. Setiap sumbatan daripada kuasa Roh Kudus mengalir di dalam nama Yesus. Hinata karabata sendere terus Roh Kudus
Kudus, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang memberikan kami kekuatan, Roh keberanian, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Roh kami tetap menyala-nyalakan ada Roh-Mu di dalam kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Terus berhembus Roh Kudus, berhembuslah Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Terus saya rasakan mengalir Roh Kudus. Yes, ada aliran kuasa Tuhan. Dimanapun saudara yang berdoa khusus hari ini tuh menerima kuasa yang dari Maha Tinggi, terima dengan iman, terima dengan haus dan lapar, minta, maka Tuhan memberikan. Ketuk dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, tuh engkau akan menerima di dalam nama Yesus. Terus Tuhan berkaryalah dalam hidup kami, jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terus beserta dengan kami, Immanuel, Allah berserta kami. Terima kasih Bapa untuk kehadirat-Mu, terima kasih untuk kelawatan-Mu, terima kasih untuk kuasa dan kasih-Mu yang mengalir sampai hari ini kami ada. Kami percaya Tuhan yang tolong kami, memampukan kami, menyelesaikan rencana kami di bumi ini. Kami ada bukan satu kebetulan. Sebelum dunia dijadikan, kami telah ada sesuai firman. Sebab itu tujuan ilahi semuanya tergenapi, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tereliminasi di dalam perjalanan hidup kami. Kami sampai pada kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya rasakan hadirat Tuhan. Jujur saya juga membutuhkan urapan baru setiap hari ya. Saya secara manusia juga tidak mampu, tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya teringat waktu pertama kali saya dibaptis Roh Kudus. Waktu itu saya merasakan satu ketakutan, kekhawatiran di hati. Takut ditinggalkan Tuhan, takut Tuhan pergi meninggalkan hidup saya. Seperti Daud juga ya, takut ditinggalkan roh Tuhan. Itu saya pertama kalinya saya mendengar suara Tuhan audible. Dan saya juga merenungkan pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, pada saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, disitulah alam supranatural terbuka ya, di mana Tuhan menjamah kita, di mana Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita ya. Tuhan tidak pilih-pilih, tetapi memang itu semuanya ada maksud dan rencana Tuhan. Kemudian pada saat saya berdoa, saya menangis, saya berdoa bahasa roh, saya hancur hati, saya takut ditinggalkan Tuhan. Disitulah suara Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seringkali pada saat saya mengingat suara Tuhan audible ini, saya kembali pada saat masa-masa kesesakan saya, keletihan saya, kelemahan saya diingatkan lagi Roh Kudus, oh iya, Tuhan berjanji kepada saya bahwa Dia akan menyertai saya sampai pada akhir zaman. Ya, jadi saya percaya setiap kita ada rencana Tuhan. Ayo kita selesaikan, kita ketemu dengan rencana Tuhan yang besar, destiny Tuhan ada, dibukakan di hidup kita, maka kita akan berjalan bersama Tuhan. Dan saya percaya saudara yang haus dan lapar akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, akan dibukakan lagi rencana-rencana Tuhan ke depannya. Apalagi sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Ada orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saya lihat ya, pertama kali dia dipenuhi Roh Kudus, pertama kali dia berbahasa baru, berbahasa roh, tapi kemudian dia tidak pernah mempergunakan lagi, tidak pernah memakai lagi ya untuk doa, untuk apa, padahal itu penting banget ya, karena itu bahasa doa ya. Setan tidak tahu, kita tidak tahu artinya, tetapi roh kita yang berdoa, kita yang menguatkan kembali hati kita, roh kita secara tidak langsung pada saat kita berbahasa roh. Ya, karena dikatakan dalam firman pada saat kita dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, maka kita memperkuat manusia roh kita ya.
dan kita tidak mengerti artinya, tetapi Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Mungkin kita dengan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, kita terbatas ya. Misalkan doa udah setengah jam, udah 1 jam, aduh ngomong apa lagi nih ya. Tapi itulah kegunaannya bahasa roh yang diberikan ya. Pada saat kita kepenuhan Roh Kudus, Tuhan berikan bahasa roh. Nah, itulah yang kita pergunakan untuk berdoa ya. Dikatakan seperti keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi Tuhan tahu dan mengerti artinya, maka Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa. Sehingga apa yang tidak pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita, Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan disitulah pada saat awal pertama kali saya mendengar suara Tuhan Yesus audible, karena ada di firman Tuhan perkataan Yesus bahwa di dalam Matius 29, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pada saat saya membaca firman ada perkataan ini, akhirnya saya tahu itu suara Tuhan Yesus. Karena suara itu di ruangan ya, saya sampai menoleh, suara siapa nih, ada apa, ada orang gitu ya. Tetapi saya waktu itu nggak ada orang, saya baru sadar nggak ada orang, kok ada suara. Disitulah saya mengerti itu suara Tuhan Yesus ya. Terus yang kedua, mengenai suara Roh Kudus, biasanya itu keluar dari hati kita ya. Saya pada waktu itu suatu hari ini ada satu kesaksian ya, tahun 2000-an deh ya, sebelum saya dikasih ruko sama Tuhan. Nah, kita berdoa syafaat bertiga di gereja. Karena kita sebagai pendoa ya, yang punya hati aja ya, punya kerinduan untuk berdoa di gereja, kita berdoa. Waktu itu kita berdoa bertiga dengan satu orang pengerja, saya dan satu teman. Kemudian saya bilang, kita udah doa si A, si B yang sakit, si C yang sedang bermasalah ya. Disitulah saya tahu itu suara Tuhan ya. Waktu yang Tuhan berikan suara audible, dan yang kedua suara Roh Kudus itu pada saat saya berdoa bertiga dengan teman ya. Nah, saya bilang kita udah banyak mendoain orang-orang, si A, si B, si C, doain gereja, doain kota, bangsa, semua udah kita doakan. Terus saya bilang sama teman-teman, yuk saatnya kita berdiam diri yuk. Kita bilang, Tuhan berbicaralah kepada kami, apa yang Tuhan mau bicara, bicaralah Tuhan. Terus kita berdiam diri aja. Bukan mengosongkan pikiran ya, ini hati tetap ke Tuhan gitu. Pikiran, hati tetap ke Tuhan. Gitu ya, Tuhan berbicaralah. Saya ngomong gitu ya. Terus diem lah kita. Terus kemudian tiba-tiba ada suara ini muncul dari hati, keluar dari hati, meluap sampai kedengar gitu ya. Dari hati ini meluap, dan saya baru menyadari, merenungkan itu suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu dari hati kita biasanya keluar ya, mengingatkan atau menghibur, menguatkan, mengingatkan firman yang pernah kita baca. Nah, itu penting, makanya kita membaca kitab suci setiap hari rutin. Kita ngerti nggak ngerti, nanti suatu saat Roh Kudus yang memberikan penerangan, pencerahan, pewahyuan, saudara. Nah, itu suara keluar dari hati itu begini, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, belum pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan, aku berikan bagimu yang mengasihi aku. Saya juga kaget, dari mata saya merem gitu ya. Saya lihat teman, apa dia yang ngomong gitu ya? Oh enggak, dia juga husuk lagi doa. Ini dia juga lagi diam ya, kita berdiam diri ya. Loh, ini suara siapa ya? Ini dari hati. Tiba-tiba keluar suara gitu loh, saudara ya. Tapi saya ingat-ingat lagi, ini perkataan ini ada di Alkitab ya. Saudara, jika saudara suka baca firman, sering baca Alkitab, itu tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan ya. Ayatnya di mana gitu ya. Nah, disitulah Tuhan bimbing saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan memberikan mujizat kepada saya, Tuhan memberikan ruko dengan harga yang tidak pernah kita duga gitu ya, dikasih. Maksudnya kita waktu itu nggak punya duit, suami lagi bangkrut, Tuhan berikan, saudara ya. Maka disitulah awal kita memasuki supranatural Tuhan yang benar dan murni ya. Itu dari awal kita berbahasa roh.
ya. Awal kita kepenuhan Roh Kudus, awal kita dibaptis Roh Kudus, itulah kita masuknya dimensinya Tuhan, dimensi roh lebih dalam lagi ya. Bukan berarti yang belum dibaptis Roh Kudus tidak mengalami mujizat, apa pertolongan atau kesembuhan, tidak, tapi lebih dalam lagi ya dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya rindu ya untuk mengalami yang sudah dibaptis Roh Kudus, mengalami kembali urapan baru, kepenuhannya yang terus-menerus, dan yang belum terima baptisan Roh Kudus, minta, rindukan, ingin nih menjerit sama Tuhan, Tuhan aku butuh, aku perlu, aku minta ya. Disitulah saudara ya, Tuhan tahu kerinduan hati kita dan Dia akan memberikan sesuai dengan iman kita, kerinduan kita, dan hati kita yang Tuhan lihat ya. Mari saudara kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-1. Mengenai perikopnya sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi saudara, dikatakan ada karunia-karunia roh ya, yang diutamakan kejarlah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kasih menutupi setiap pelanggaran, sehingga akhirnya saudara, iman, pengharapan, dan kasih itulah yang mengikat satu dengan yang lain. Saya lihat sekarang banyak orang bikin YouTube maupun gereja, persekutuan maupun pribadi ya, banyak bikin YouTube rohani, dan kita akhirnya tahu oh gereja ini Protestan, ini gereja karismatik, oh ini aliran ini aliran itu. Saudara, banyak sekali. Bahkan saya lihat di Indonesia itu ada 300 lebih sinode gereja ya. Bendera lah ibaratnya, banyak macam-macam dari sinode apa ya, aliran apa. Tetapi Tuhan ingatkan tadi semuanya harus diikat dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar itu kasih saudara ya. Ada kasih Tuhan. Jadi jangan sampai menghujat, menghakimi satu yang lain. Oh ini mah gereja gak ada Roh Kudusnya. Oh ini gereja yang mati, ini gereja yang suam, gereja yang dingin. Jangan saudara. Saya melihat ada pergerakan-pergerakan yang luar biasa loh saudara ya. Dan juga Katolik juga. Aduh, saya pertama kali ke gereja Katolik ngantuk-ngantuk saudara ya. Lagunya kayak himne gitu, lagu-lagu lama, mendayu-dayu, mengalun-ngalun gitu. Aduh, bikin kepala ngantuk ya. Tapi pada saat saya pernah ikut, ada teman Katolik ikut persekutuan di rumahnya nih, saya datang, dia undang. Saudara, tepuk tangan, semangat. Mereka bahkan dibaptis Roh Kudus, luar biasa. Makanya dikatakan ada Katolik karismatik. Tuhan juga akan melawat ya. Walaupun manusia iblis mengkotak-kotakan, walaupun manusia atau iblis pun hendak mencegah kuasa Tuhan untuk bekerja bagi setiap anak Tuhan, menimbulkan perpecahan, tetapi kalau Roh Kudus bekerja tidak ada yang menghambat, tidak ada yang bisa yang untuk membatasi tembok-tembok apapun juga. Saya melihat mereka yang Protestan di rumahnya dibaptis Roh Kudus. Ya, sampai dia tanya pendetanya, apa saya salah nih tiba-tiba mulut saya berbahasa roh gitu ya. Oh, pendetanya menghakimi saudara. Makanya pendeta juga manusia ya, nggak bisa kita nih, oh pendeta ini udah kudus, udah suci, oh pasti masuk surga. Nggak ada jaminan. Ada banyak pendeta-pendeta pun yang tidak masuk kerajaan Allah. Makanya kita hati-hati bagi jiwa-jiwa yang baru, yang masih bingung, cari figur, cari ikon, cari sosok pemimpin. Mari. Kita sudah punya Roh Kudus yang memimpin kita. Kita punya firman Tuhan yang menolong kita mengerti isi hati Tuhan. Sebab itu jangan malas-malas baca firman, renungkan firman, dapat apa remanya. Saya sendiri juga terus mengejar. Saya ada beberapa kelompok baca Alkitab. Saya sampai ikutin berapa ya? 1, 2, 3, 4 kelompok saya bagi pagi sama malam. Gak apa-apa Tuhan, saya mau
lebih lagi, mungkin saya mengejar ketinggalan dulu. Saya kadang males, kadang rajin, kadang males baca Alkitab, kadang rajin. Udah saatnya kita mengejar ketinggalan kita di masa lalu. Ayo isi dengan firman, isi dengan Roh Kudus, itulah akan menolong kita, menuntun kita, membimbing kita, ya. Jadi kita sekarang ini saya melihat ada banyak gereja-gereja yang akan disatukan oleh Tuhan dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Yang menolak ataupun yang mengeraskan hati, yang merasa gereja paling hebat, yang merasa pendeta paling benar, akan buka celah, akan dipakai iblis menjadi roh-roh penyesat. Makanya hati-hati. Mari kita jangan ditipu oleh gembala-gembala yang upahan atau nabi-nabi palsu atau pengajaran-pengajaran sesat yang makin lama makin banyak sekali. Ayo kembali ke Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Tolong jangan sampai kita tersesat dan menyesatkan banyak orang. Saya lihat orang-orang yang tersesat itu gak mengerti bahwa dia tuh tersesat. Pengajarannya salah. Pada saat kita kasih tahu, dia marah. Pada saat kita luruskan, dia ngambek, ya. Ayo kita kembali ke firman yang murni kan, dan kepada kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh yang akan menuntun kita. Boleh nanti Tuhan bawa kamu beribadah ke gereja mana, ke persekutuan mana, ya. Ditambahkan lagi, ya, saudara bisa melayani, ya. Saudara bisa menjangkau jiwa-jiwa, bersaksi kepada banyak orang yang ditemui dalam kehidupanmu. Disitulah Tuhan berkarya. Kita menjadi terang, menjadi menjadi garam, menjadi saksi Tuhan. Sehingga bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita ini membuat roh kita perkasa, membuat roh kita menyala-nyala. Dikatakan ada satu karunia juga bernubuat, tiba-tiba mulut kita dipakai untuk menyatakan pada seseorang firman. Keluar lagi pesan Tuhan, firman, dan orang ini bertobat, orang ini kembali kepada Tuhan. Itulah saudara fungsinya dari karunia Roh Kudus, membuat orang lain ditegur, membuat orang lain berbalik dan bertobat. Itulah nubuatan, kata-kata bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, ya. Di samping ada bahasa roh, ada nubuatan. Kita bisa perkatakan pada saat Tuhan suruh sampaikan, pada saat kita nggak tahu dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, orang ini tiba-tiba menangis, tiba-tiba terharu, ya. Itulah kita dipakai oleh Tuhan. Saya sering kali juga mengalami seperti itu. Pada saat saya ngomong atau tiba-tiba menyampaikan firman atau berkhotbah di gereja, ada banyak yang menangis, menghapuskan air mata. Itu karena kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja lewat firman yang disampaikan. Seperti nubuatan, perkataan Tuhan yang disampaikan. Jika mulut kita mau dipakai Tuhan luar biasa, jaga mulut kita jangan memperkatakan yang jahat, yang negatif. Jika engkau mau sempurna, engkau tidak akan pernah salah dalam perkataanmu. Itu firman Tuhan. Biarlah kita isi mulut kita, hati kita, pikiran kita dengan firman, dengan perenungan, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membuat orang lain bertobat, yang membuat orang lain kembali berbalik kepada Tuhan. Itulah kata-kata nubuat, kata-kata hikmat, kata-kata firman yang kita ucapkan. Di samping kata-kata bahasa roh yang Tuhan sudah berikan. Itu untuk menguatkan hati kita, menguatkan roh kita, membangun manusia roh kita. Kadang seringkali kita lemah, seringkali kita capek. Saya juga mengalami banyak tekanan, banyak serangan, banyak hal yang buat saya penat, ya, di dalam jiwa, ya. Roh jadi semakin lemah, ya. Roh kita bisa lemah, nggak selalu strong atau menyala-nyala. Memang firman Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala, ya, layani Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan bawa turun, ada saatnya Tuhan membiarkan kita lemah supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan supaya kita nggak sombong, saudara, ya. Sebab itu hati-hati, jaga hati. Jangan sampai saudara buka celah dengan kesombongan atau buka celah dengan merasa paling hebat, ya. Ada saatnya kita dibawa, ditarik turun sama Tuhan, dilemahkan sama Tuhan supaya apa? Tuhan menyatakan, ini loh aku,
ya, bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi rohku, kata Tuhan, yang memampukan engkau untuk menyelesaikan tugas pelayanan ini, untuk menolong keluargamu, untuk pemulihan semuanya, ya. Ayo kita minta pada Tuhan, kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, terus mari kita masuk dalam doa puasa ini sampai hari Minggu ya. Karena Minggu sore yang mau ikut doa puasa di Bukit Doa Depok itu ada doa puasa Ester dari minggu ini tanggal 8, 9, 10 bisa nginep ya dari Minggu malam Senin Selasa. Saya juga Senin Selasa ada di Bukit Doa Depok ya, untuk berdoa, bergabunglah dengan para pendoa-pendoa dari berbagai kota ya. Kita ikut ambil bagian berdoa bersama untuk pemulihan Indonesia, baik juga untuk pemulihan keluarga. Saudara bisa masuk, ada gua-gua doa ya di Bukit Doa Depok ini ya, Bukit Doa Salomo ya, yang mungkin dekat sekitar Jakarta. Ada juga yang di Ungaran, Taman Doa Getsemani ya. Ada juga yang di Jawa Timur juga ada ya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini hamba berdoa dengan kesungguhan hati hamba Tuhan. Biarlah karunia roh yang Tuhan sudah berikan pada kami, yaitu kepenuhan roh-Mu yang kudus, memampukan kami Tuhan untuk berjalan, untuk bergerak, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami jadi alat-Mu yang luar biasa, sehingga kami terus roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan, dengan melayani jiwa-jiwa, melayani keluarga kami, melayani orang-orang yang Kau pertemukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap subscriber YouTube Pas Agape, semuanya menjadi pasukan-pasukan pendoa yang dekati hati Tuhan. Dan juga Tuhan berkati ya Bapa, setiap yang sudah menyumbang berbagi lewat YouTube Pas Agape ini, berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk penginjilan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk banyak hal, mengadakan lawatan, mengadakan retret, untuk berbagi di orang-orang yang susah, dan mengadakan KKR ke KKR di berbagai tempat yang masih minus. Tuhan tolong, kami percaya, kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan para donatur atau siapapun juga, tapi Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, biarlah fokus kami hanya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kehidupan kami semua, memberkati setiap pelayanan, setiap keluarga kami, dan setiap gereja Tuhan ada kesatuan hati, kesatuan roh, bahkan lawatan Tuhan di seluruh kota di Indonesia ini khususnya Tuhan, bahkan Presiden Prabowo, para wakil, para menteri, para kabinet, semuanya lembaga-lembaga pemerintahan, dari yang terbesar sampai yang terkecil, lawat Tuhan, landa Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu, insafkan mereka supaya mereka bertobat, bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi lepas pribadi, sehingga Indonesia ada perubahan yang besar-besaran. Kami percaya Indonesia akan dipakai Tuhan untuk lawatan akhir di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin.